Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kirai Anise dari kelas A4 Fakultas Keperawatan. Saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2214201100. Penerapan aplikasi terapi psikologis pada pasien gangguan jiwa. Gangguan jiwa atau penyakit jiwa adalah pola psikologis atau perilaku yang pada umumnya terkait dengan stres atau kelainan jiwa yang tidak dianggap sebagai bagian dari perkembangan normal manusia. Gangguan tersebut didefinisikan sebagai kombinasi efektif perilaku komponen kognitif atau persepsi yang berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia, berhubungan dengan fungsi tertentu pada daerah otak atau sistem saraf yang menjalankan fungsi sosial manusia. Gangguan jiwa dapat terjadi sebagai akibat dari ketidakmampuan individu dalam mengendalikan stres. Penyebab timbulnya stres ini berkaitan dengan persoalan kehidupan yang sulit seperti ekonomi rendah, kekerasan, bencana alam, konflik di masyarakat, dan ketidakmampuan beradaptasi dengan teknologi. Di Indonesia, angka individu yang menderita gangguan jiwa sudah lumayan banyak, seperti yang sering ditemui juga di mana-mana banyak orang yang terkena gangguan jiwa yang terbiar di jalanan. Dari kasus ini dibutuhkan terobosan atau pemikiran perawat masa depan tentang bagaimana agar kita bisa tetap memberikan pelayanan dan tetap dapat memperhatikan pasien gangguan jiwa. Gangguan jiwa tidak bisa hanya disepelekan. Di saat kita melihat orang yang terganggu kesehatan jiwanya, kita hanya menyepelekan mereka, padahal mereka bisa disembuhkan. Terobosan perawat masa depan dapat diharapkan yaitu membuat aplikasi terapi psikologis pada pasien gangguan jiwa. Tujuan pembuatan aplikasi ini yaitu untuk memberikan pelayanan kepada pasien yang mungkin tidak mampu untuk berobat secara langsung ke rumah sakit jiwa karena minimnya ekonomi keluarga. Aplikasi ini berisi beberapa terapi khusus untuk pasien yang dapat menunjang kesembuhan psikologis pasien. Dalam aplikasi ini terang setiap terapi memiliki petunjuk yang sangat mudah yang tercantum dan bisa dilakukan secara langsung oleh keluarga pasien. Tidak perlu lagi untuk mengunjungi dokter ataupun psikolog, tetapi bisa langsung melalui aplikasi. Dalam aplikasi ini akan dijelaskan secara detail apa saja yang harus dilakukan, bahkan di saat pasien kambuh apa yang harus kita lakukan sebagai keluarga, bagaimana mengurangi kepanikan kita. Di dalam aplikasi ini juga akan membuat fitur konseling via telepon, via video visual, dan video call jika keluarga tidak bisa membaca atau memahami penjelasan dan langkah-langkah. Juga tersedia fitur chat. Selain itu, di dalam aplikasi ini kita bisa melihat presentasi kesehatan jiwa pasien dengan mengisi data penyakit pasien, sejak kapan pasien mengalami gangguan jiwa, gejala awal pasien, usia pasien, serta histori penyakit apa saja yang diderita pasien selama ini. Dalam aplikasi ini juga akan terlihat tingkat kesehatan pasien. Jika pasien sudah mulai membaik, maka akan otomatis terapi yang awalnya rutin dilakukan sehari 2-3 kali akan menurun menjadi sehari sekali dan terus berkurang, dan juga dosis obat akan lebih menurun sampai pada akhirnya pasien sembuh. Etika dan hukum profesi keperawatan. Sistem pelayanan kesehatan yang berkembang di fasilitas pelayanan merupakan sistem multidisiplin. Multidisiplin ilmu kedokteran, keperawatan, kesehatan masyarakat, gizi, teknik medis, dan unsur pendukung lainnya. Jenis-jenis etika keperawatan yang pertama deskriptif. Jenis etika ini digunakan untuk menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku perawat dan apa yang dicari sebagai sesuatu yang bernilai bagi perawat dan pasien. Yang kedua, normatif. Jenis etika ini memandang sikap dan perilaku ideal yang seharusnya digunakan oleh seorang perawat. Penerapan etika jenis normatif ini harus menyesuaikan dengan tempat dan waktu.